Salam jumpa dengan saya, John Simon, dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Teman-teman yang budiman, dari tempat saya duduk, saya menyapa Anda semua dimanapun berada. Semoga hidup Anda pada saat ini ada dalam keadaan baik, penuh dengan damai sejahtera, dan kiranya seluruh usaha Anda untuk berikhtiar menjadi orang yang semakin baik itu senantiasa dilakukan penuh dengan semangat keikhlasan, dan capaian-capaian itu menghantar hidup Anda untuk semakin bermakna bagi orang-orang dan lingkungan di sekitar Anda. Dari tempat saya berada saat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berdiskusi tentang satu polemik yang muncul di masyarakat terkait dengan tes wawasan kebangsaan yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau Komisi Anti Rasuah Indonesia, yang membuat ada beberapa pegawai yang tidak lulus dalam ujian tersebut, dan sampai pada akhirnya mereka diberhentikan dari kepegawaiannya di Komisi Anti Rasuah. Polemik yang ada sering dibangun oleh narasi bahwa sedang terjadi bentuk ketidakadilan atau penzoliman yang dilakukan oleh negara atau oleh komisioner KPK atas beberapa orang yang dianggap telah berjasa besar dalam menyelamatkan uang negara atau uang rakyat, yang ternyata kemudian lewat tes wawasan kebangsaan mereka dinyatakan tidak lulus dan kemudian mereka diberhentikan. Hari-hari ini kita juga melihat perdebatan yang menyeruak dalam diskursus media sosial dari para netizen yang menempatkan isu ini kemudian menjadi isu yang sudah berkembang ke banyak dimensi. Saya ambil contoh misalnya dalam konteks kedatangan Novel Baswedan, salah seorang penyidik KPK yang sangat terkenal dengan jasanya menyelamatkan uang rakyat, uang negara yang diselamatkan dari para tikus-tikus yang mengerat korupsi. Itu kemudian menjadi polemik yang begitu dahsyat, yang bergulir begitu hangat, yang mendapat respon baik positif maupun negatif terkait dengan pernyataan para pimpinan persekutuan gereja-gereja di Indonesia, karena Novel Baswedan salah satu yang menjadi tujuan ia datang dan meminta pembelaan adalah PGI. Nah, catatan yang menarik bahwa kedatangan Novel Baswedan ke pimpinan PGI di satu sisi adalah kedatangan yang biasa saja, kedatangan yang tidak punya arti yang luar biasa, oleh karena setiap orang bisa datang dan mengadukan apa yang menjadi problem, masalah keprihatinannya pada lembaga keumatan seperti PGI atau lembaga keumatan yang lain. Bahkan kedatangannya juga punya kepentingan untuk mencari keadilan, mencari pembelaan atas apa yang sedang dialaminya. Dan wajar pula ketika pimpinan PGI juga memberikan statement yang di dalam statement itu
memperlihatkan bagaimana posisi Kristen, atau dalam bingkai yang lebih luas politik Kristen, dalam rangka kita merespon isu-isu aktual di masyarakat terkait dengan kehadiran Novel Baswedan yang mewakili mereka yang diberhentikan oleh Komisi Anti Rasuah Indonesia. Ada keberpihakan, ada pembelaan, ada posisi yang ditempatkan oleh pimpinan PGI sebagai representasi politik Kristen di Indonesia terhadap kasus yang dialami oleh Novel Baswedan. Sampai di situ, teman-teman yang budiman, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi. Tetapi teman-teman yang budiman, catatan yang bisa kita berikan terkait dengan kehadiran Novel Baswedan hingga statement para pimpinan PGI terhadap kasus yang menimpa Novel dan para penyidik KPK yang menjadi pegawai dan kemudian diberhentikan, itu kiranya membawa kita pada refleksi yang lebih dalam lagi. Tentu dalam perspektif hermeneutik saya ingin katakan bahwa apa yang menjadi pengetahuan kita bersama sehubungan dengan polemik ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dilepaskan dari praksis politik Kristen di Indonesia. Bahwa politik Kristen di Indonesia tidak boleh abu-abu. Politik Kristen di Indonesia tidak boleh netral. Tidak ada teologi politik Kristen yang free value. Tidak ada politik Kristen yang bebas nilai. Politik Kristen adalah politik keberpihakan. Politik Kristen adalah berpihak pada nilai-nilai kerajaan Allah, di mana keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, solidaritas, keberpihakan pada korban, itu seharusnya merupakan isi hati Allah yang ingin gereja dan umat Kristiani siapapun itu perjuangkan dalam hidup konkret di tengah-tengah realitas hidup berpolitik yang tidak mudah pada saat ini. Teman-teman yang budiman, saya ingin mengingatkan kepada kita semua tanpa melakukan pembelaan pada salah satu pihak bahwa tes wawasan kebangsaan itu sebetulnya merupakan topik atau tema yang wajar dan tidak perlu menjadi polemik yang kemudian diabstraksi atau ditransendensikan menjadi sesuatu yang menghilangkan esensi kewarasan sosial kita. Bukankah kepada setiap orang tes wawasan kebangsaan itu juga sesuatu yang bisa diberikan? Tidak ada yang salah dengan tes wawasan kebangsaan. Bukankah dalam rangka mengusung nilai-nilai nasionalisme kebangsaan dan dalam rangka ingin memastikan bahwa hidup seluruh putra-putri Indonesia dalam rangka cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini, setiap orang di kesempatan-kesempatan yang berbeda dalam periode-periode tertentu kepadanya juga boleh diberikan tes wawasan kebangsaan. Jadi masalahnya apa? Tes wawasan kebangsaan bukankah bisa diberikan kepada siapa saja untuk memastikan bahwa kita sudah selesai dengan hidup berbangsa dan bernegara, dan kita mencintai NKRI dan Indonesia adalah bentuk final? Dan bukankah dokumen keesaan gereja PGI 2019-2024 jelas-jelas mengatakan bahwa NKRI itu final bagi praksis politik Kristen di Indonesia? Sehingga ketika siapapun yang akan dikenakan tes wawasan kebangsaan, maka kepadanya juga hendak dipastikan bahwa ia cinta tanah air, ia cinta negara ini, dan dia ingin mengisi
cita-cita kemerdekaan dengan hal-hal yang baik demi kehidupan yang semakin beradab. Jadi teman-teman, polemik seputar tes wawasan kebangsaan ini adalah polemik yang tidak harus membuat kita terpecah belah sebagai umat Kristiani di Indonesia. Karena kita tahu juga bahwa ada begitu banyak aparatur sipil negara, ASN, yang menikmati uang rakyat, uang negara, yang juga terbukti ternyata tidak cinta tanah air. Mereka punya afiliasi dan kepentingan yang dibungkus oleh semangat keagamaan tertentu yang justru kontraproduktif dengan semangat nasionalisme. Ada banyak ASN yang ternyata juga tidak mau menghormat bendera. Mereka mempertanyakan bentuk negara republik yang sudah menjadi pilihan dari para founding fathers and mothers. Bukankah sesuatu yang wajar siapapun yang ingin menjadi ASN dipastikan dia selesai dengan nasionalisme dan kebangsaan? Jadi teman-teman yang budiman, politik Kristen harus memastikan bahwa Pancasila, NKRI itu sesuatu yang final. Dan oleh karena politik Kristen itu adalah politik yang memastikan bahwa Pancasila itu adalah rumah bersama, titik temu cara hidup yang diamanatkan oleh DKG 2019-2024. Maka kepada siapapun yang ternyata tidak lulus ujian tes wawasan kebangsaan, kepadanya juga sebetulnya bisa dipertanyakan sejauh mana Anda menghayati nasionalisme dan kebangsaan kita. Teman-teman yang budiman. Yang kedua yang juga perlu kita pikirkan bersama adalah bahwa dalam rangka kita memahami polemik di seputar tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Komisi Anti Rasuah Indonesia, sehingga polemik kemudian seolah-olah memecah belah kehidupan kebersamaan kita, adalah terkait dengan bagaimana partisipasi Kristen, partisipasi agama-agama dalam rangka memberantas korupsi. Kita semua tentu sangat ingin agar negara kita terbebas dari korupsi. Tetapi korupsi itu ternyata tidak pernah menjadi sesuatu yang selesai. Dia selalu memunculkan aktor-aktor baru. Dia menjadi penyakit sosial yang berbahaya. Karena itu pastikan bahwa Komisi Pemberantasan Anti Rasuah ini tidak dilemahkan tetapi diperkuat. Nah, salah satu bagian dalam rangka memperkuat Komisi Anti Rasuah Indonesia adalah dengan wawasan kebangsaan dari setiap orang yang menjadi pegawainya, karena mereka akan menjadi aparatur sipil negara. Jadi teman-teman, mari kita keluar dari jebakan yang memecah belah kebersamaan kita. Politik Kristen adalah politik yang berpihak pada nilai-nilai kerajaan Allah. Kita berada pada mereka yang menjadi korban dari kezaliman, korban dari perilaku yang tidak adil, kalau memang itu benar. Tetapi kita juga ingin memastikan bahwa kebangsaan, nilai-nilai Pancasila itu juga menjadi bagian dari hidup putra-putri Indonesia yang betul-betul mencintai NKRI dan mencintai Pancasila. Itu catatan yang saya ingin bagikan dalam kesempatan kali ini. Dan pastikan Anda menikmati terus channel Hermeneutik sebagai seni memahami. Dan sampai berjumpa kembali.